Halo teman-teman, balik lagi nih bareng gue Acit di channel YouTube Rasid Siddiqs. Seperti biasa di channel ini tuh gue bakalan upload seputar keseharian gue, kayak misalkan daily activity ataupun hal-hal yang lagi sering gue lakuin. Yang kebetulan saat ini gue lagi fokus banget sama olahraga buat nurunin berat badan dan mendapatkan body ideal. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang balik lagi nontonin video gue. Semoga video-video gue bermanfaat dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Nah, di video kali ini gue tuh sebenarnya cuma pengen curhat aja, gue pengen sharing mengenai hal yang udah pernah gue mention di video-video sebelumnya, yaitu kalau misalkan bulan ini gue tuh lagi pengen banget fokus sama makanan yang mempunyai kadar protein tinggi, seperti misalkan daging, telur, dada ayam, tempe tahu, dan lain-lain. Nah, gue bakal update setelah sebulannya ini gue mengkonsumsi itu, apa yang gue rasain, apa efeknya di tubuh gue sendiri. Nah, daripada kelamaan, mending kita masuk aja langsung ke pembahasannya. Nah, di beberapa video sebelumnya, gue tuh udah pernah bilang kalau misalkan di bulan ini nih, gue tuh bakal rajin makan makanan yang memiliki kadar protein tinggi. Kayak misalkan daging, dada ayam, telur, tahu tempe, dan lain-lain. Nah, sekarang gue mau nge-share apa sih yang gue rasain, apa efeknya buat tubuh gue, dan apakah ngaruh sama penurunan berat badan gue yang lagi gue utamain sekarang. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman gue tuh di video sebelumnya yang hasil mengenai gue sebulan rutin olahraga itu kan gue turun sekitar 3-4 kilo ya. Dan itu gue cuman pure olahraga doang, tanpa ngurangin makan, tanpa mengubah pola makan gue. Pokoknya gue nggak ngelakuin sama sekali perihal mengubah makanan ataupun konsumsi hariannya. Nah, mulai bulan ini gue tuh mulai fokus nih sama makan makanan yang mempunyai kadar protein tinggi. Alhasil, ada beberapa hal yang gue ubah. Pertama, gue tuh sarapan sekarang lebih sering makan roti yang isinya daging. Nah, dagingnya itu frozen food. Jadi gue nggak beli daging sapi asli ataupun mungkin dada ayam, tapi gue beli daging frozen food ataupun olahan ya. Yang sebelumnya udah gue riset nih, sebelumnya udah gue pernah, bukan gue pernah cari-cari ya, gue cari tahu dulu beberapa faktanya, dan kebetulan ada juga nih yang pakai produk ini dan hasilnya lumayan bagus di video-video mereka ya. Alhasil setelah gue riset, setelah gue cari tahu, gue pilihlah produk, kalau nggak salah nih ya, namanya Zoya atau Moya gitu. Ntar gue cantumin aja ya produknya. Ini adalah roti, bukan roti, ini adalah frozen food yang setiap pagi gue makan. Nah, untuk porsinya sendiri biasanya gue cuma pakai roti 2 lembar sama dagingnya satu gitu. Nah, kalau misalkan emang gue lagi lapar banget, kayak misalkan gue habis kardio nih kebanyakan gerakannya, ataupun mungkin gue jogging bisa sampai 3 kilo. Nah, itu tuh gue biasanya rotinya ataupun dagingnya gue banyakin. Yang tadinya mungkin rotinya cuma 2 lembar, gue bisa make sekitar 4 lembar. Tapi itu dipotong ya, jadi kayak pinggir-pinggirnya dihilangin, terus roti dibelah dua. Jadi untuk satu rotinya, satu sandwichnya itu isinya tuh daging 4 lapis, roti 4 lapis sama dagingnya 2. Kayak gitu. Dan menurut gue itu tuh udah cukup banget buat gue. Itu udah ngenyangin gue sampai jam makan siang. Nah, buat info aja teman-teman, gue tuh makan untuk sarapannya ya tiap hari tuh di kantor, yaitu pukul jam 8, yaitu pukul 8 pagi. Jadi gue makan buat sarapan tuh di sekitaran jam tersebut, entah jam 8 kurang atau mungkin jam 8 lewat. Tapi jarang sih jam 8 lewat. Lebih seringnya tuh jam 8 kurang. Nah, ini rotinya gue makan itu sekitar jam-jam segitu. Dan baru mulai kerasa lapar itu mulai jam setengah 12, jam 12, dimana itu memang masuk jam-jamnya makan siang. Nah, makan siangnya juga gue tuh, karena di video sebelumnya juga gue udah mention kalau misalkan porsi makan gue tuh berkurang, jadi gue makan dikit aja sekarang tuh udah kenyang, otomatis nih ngefek nih ke pola makan yang sekarang lagi gue terapin. Kayak misalkan untuk pagi mungkin gue makan daging sama roti aja. Nah, untuk siangnya gue makan nasi tetap. Nasinya ini juga lauknya gue usahain tuh yang mengandung protein tinggi. Kayak misalkan gue biasanya request ke nyokap gue nih, ke mama gue, itu daging ayam, dada ayam, apapun itu bentuknya. Mau digoreng, mau dijadiin opor, mau dijadiin gulai, mau dijadiin balado. Pokoknya semua olahan yang basicnya itu daging ayam. Jadi sebisa mungkin gue makan makanan real food. Ya sebelumnya emang bukan real food ya. Tapi kalau ayam ini kan real food. Gue tahu nih pure daging. Cuman emang olahannya aja nih macem-macem. Nah, itu baru tuh gue konsumsi di siang hari. Kenapa gue makan sama nasi? Karena paginya gue nggak kena karbohidrat banyak gitu. Ya emang si roti ngandung tepung dan tepung juga ngandung karbohidrat. Tapi kan nasi kan
ya orang Indonesia ya, kalau misalkan belum makan nasi itu namanya belum makan. Nah gue takut kalau misalkan gue ini nggak makan nasi sama sekali, yang ada gue malah kekurangan tenaga. Karena gue harus kerja, gue harus mikir ya kan, dan pulang kerja gue harus nge-grab. Habis itu gue juga harus olahraga lagi malamnya. Nah kalau gue nggak makan nasi sama sekali, gue ngerinya badan gue lemas gitu teman-teman. Nah setelah itu gue tuh pulang, bakal makan lagi, yaitu gue sampai rumah kan udah pernah gue bilang kalau gue sampai rumah sekitar jam 6 atau setengah 7, tapi paling seringnya tuh setengah 7 sampai jam 7 sih gue makannya. Nah ini tuh gue, tergantung mood. Kalau gue kadang pengen makan nasi ya gue makan nasi goreng, atau mungkin gue bisa beli pecel ayam yang gue ngakalin itu biar ada dagingnya, biar ada proteinnya. Gue beli pecel ayam ataupun gue beli nasi bebek. Gue tahu ini salah, gue tahu kayaknya agak useless kalau misalkan gue makannya tuh makan makanan yang berlemak juga, apalagi di malam hari. Tapi sekali lagi gue tekenin, protein itu kan penting ya buat kita kalau misalkan bangun otot. Jadi asumsi gue, asalkan gue ingin menumbuhkan otot ataupun membangun massa otot, ya gue harus banyakin nih proteinnya. Makanya kenapa gue milih pagi daging, terusnya siangnya gue juga daging ayam, nah malamnya gue milih pecel ayam, pecel lele, nasi bebek, dan lain-lain. Nah sekarang nih, di minggu-minggu ini, gue tuh lagi seneng banget sama steak ayam, yang kui banget lah. Nah steak ayam ini, harganya tuh lumayan murah. Kalau di tempat gue sekitar 20.000, teman-teman udah bisa dapet paha ayam boneless nih, nggak ada tulangnya, terus sama beberapa potong kentang sama salad. Nah ini menurut gue merupakan salah satu jalan keluar buat gue nih, karena daripada gue harus makan nasi goreng ataupun mungkin nasi uduk, gue bisa menghindari karbohidrat tadi dan hanya fokus makan makanan yang berprotein aja, yaitu dada ayamnya doang nih. Ya walaupun kentang juga ada karbohidratnya ya, cuman kan dibandingin sama nasi gitu, porsinya kan lebih dikit kentang nih, cuman beberapa potong aja. Nah makan kentang sama makan ayam itu menjadi jalan keluar gue buat menghindari nasi goreng, nasi uduk, dan nasi-nasi yang lain seperti itu. Kalau misalkan ditanya apa efeknya buat tubuh gue, jujur setelah gue makan daging rutin, gue tuh ngerasa lebih awet, kenyang. Jadi kalau misalkan di bulan-bulan sebelumnya gue lebih rajin makan nasi, bukan rajin makan nasi, maksudnya gue masih makan nasi dengan porsi yang biasa gitu, dengan pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi, itu tuh kadang gue masih ngerasa pengen ngemil. Tapi sekarang gue tuh setelah gue rajin makan daging, pagi daging, siang daging, itu kadang di beberapa kesempatan ya malamnya gue nggak makan. Nah gue nggak tahu nih apakah ini efek dari seringnya gue makan makanan yang mengandung protein ini, karena kan emang banyak yang bilang ya, para expert, para konten kreator yang bilang kalau misalkan kita itu kalau makan daging nih, makanan yang mengandung protein tinggi itu bakal bikin kita kenyang gitu, dibandingkan kita makan nasi yang banyak. Nah gue ngerasain efek itu ketika gue mulai rajin makan daging, gue rajin makan telur, bahkan gue sekarang kalau makan mie, mie-nya satu telurnya dua, itu tuh udah ngefek banget kenyangnya, udah bener-bener bikin gue begah banget. Bahkan gue pernah nih di satu kesempatan mencoba bikin mie goreng jumbo, itu pakai telurnya dua dan nggak habis, bener-bener mie-nya masih sisa setengah, kayaknya setengah porsi. Jadi bener-bener sengefek itu makan makanan yang mengandung protein tinggi di tubuh gue. Nah gue nggak tahu ini bakal berefek juga di tubuh teman-teman atau enggak, tapi emang nggak salahnya buat mencoba makan makanan yang punya kadar protein lebih tinggi daripada yang biasa kita makan. Pokoknya usahain aja ada komposisi daging, telur, ataupun tahu tempe yang bisa teman-teman makan setiap harinya. Entah pagi, entah siang, entah sore. Kalau bisa sih tiga-tiganya ya. Jadi teman-teman benar-benar bisa ngerasain hasil dari ngerutinin makan makanan yang mempunyai kadar protein tinggi. Nah tadi kan gue udah ngasih tahu nih, kalau misalkan efek buat tubuh gue nya tuh, gue jadi gampang banget buat ngerasa lapar. Gimana sih? Nah tadi kan udah gue kasih tahu nih, kalau misalkan efek banyak makan makanan yang mengandung protein itu bikin gue gampang banget ngerasa kenyang. Efeknya gue jadi lebih lama kenyangnya dibandingin ketika gue lebih sering makan nasi gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sama makan nasi, cuman gue coba mengikuti beberapa saran dari orang-orang yang gue tonton videonya, itu lebih menyarankan coba deh kalau emang lagi bangun massa otot, lu coba diet karbo, lu coba kurangin nasinya dan banyakin proteinnya, dan itu yang gue lagi lakuin sekarang gitu.
Jadi emang bener-bener bertahap banget. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran nih, emang udah turun berapa kilo sih, Cit? Emang sengefek itu dengan lo makan makanan yang berprotein tinggi sama penurunan berat badan lo? Satu hal yang pasti itu bakal gue jelasin atau bakal gue kasih unjuk videonya di video pas banget di akhir bulan nanti, yaitu sekitar tanggal 31. Itu mungkin gue bakal rilis videonya di hari Jumat nanti. Nah, kalau misalkan teman-teman nonton video gue sebelumnya mengenai fat loss dan weight loss, sebenarnya tuh itu efek di tubuh gue secara langsung. Kenapa? Karena mungkin gue ngerasanya gue nggak turun berat badan secara banyak, tapi untuk komposisi tubuh gue ngerasa kalau misalkan perut gue nih, perut buncit gue udah mulai berkurang gitu. Gue ngelihat dari lingkar perut, gue lihat dari lingkar pinggang, terus namanya orang gemuk pasti kan ada lipatannya nih. Nah, gue ngerasa kalau lipatan gue itu mengecil gitu. Gue nggak tahu ini suges doang atau mungkin emang bener, tapi kenyataannya untuk beberapa celana gue itu udah mulai melorot. Bahkan udah ada celana nih yang sekarang udah hampir nggak pernah gue pakai. Kenapa? Karena ya itu udah kedodoran banget. Bahkan gue bisa ngelepas celana itu tanpa harus ngebuka kancingnya. Saking perut gue itu mengecil. Nah, gue nggak tahu ini bener-bener ngefek atau enggak di teman-teman, tapi itulah yang gue rasain. Nah, segitu dulu video kali ini buat teman-teman yang lagi usaha buat nurunin berat badan ataupun ngebangun massa otot. Nggak ada salahnya nih kalau teman-teman mulai coba ngerutinin makan makanan yang punya kadar protein lebih tinggi dibanding biasanya. Kalau misalkan saran gue nih ya, teman-teman tuh bisa mulai dari hal-hal atau makanan-makanan yang gampang banget di reach sama teman-teman. Yang sekiranya nggak harus beli kemana, tapi di warung tuh juga ada gitu. Kayak misalkan tahu tempe, telur, itu tuh udah cukup banget buat teman-teman makan setiap harinya. Nah, untuk gue sendiri kadang tuh emang makannya juga di mix ya, kayak ayam sama misalkan tahu itu gue tumis, atau mungkin ayam sama tempe gue tumis, atau telur sama tempe gue orak-arik kayak gitu. Itu udah cukup banget dan itu udah ngebantu banget untuk memenuhi protein harian gue. Walaupun sekali lagi gue nggak nimbang dan gue nggak ngitung berapa kalori yang berapa kadar protein yang dibutuhin sama tubuh gue, tapi seenggaknya gue mencoba memenuhi itu dengan makan sebanyak mungkin, tapi ya dengan sekali lagi porsinya gue sendiri gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel gue. Plus jangan lupa juga buat ngasih saran, ngasih support ke gue ataupun teman-teman yang lain dengan menuliskannya di kolom komentar. Teman-teman juga bisa nih nulis progres ataupun perkembangan teman-teman yang lagi ngejalanin program penurunan berat badan ataupun lagi ngembangin massa otot di kolom komentar, karena siapa tahu nih bisa jadi motivasi buat gue atau buat teman-teman yang lain nih yang nonton video ini yang lagi ngalamin atau lagi berusaha dengan hal yang sama. Acit pamit, bye bye.